Sebelumnya aku ucapkan selamat datang untuk kalian yang baru melihat channel ini, dan semoga kalian selalu sehat dan selalu mempunyai hidup yang sejahtera dalam segala aspek di kehidupan kalian semua. Dan untuk kalian yang sudah tahu channel ini, aku ucapkan terima kasih banyak kepada kalian karena kalianlah yang bikin aku selalu semangat terus membuat video short dan video long di YouTube ini. Semoga kebaikan kalian semua mendapatkan balasan yang sangat lebih dan selalu makmur dalam aspek kehidupan kalian semua. Sekarang kita lanjut ke pembahasan inti video ini. Pernah nggak lo ngerasa uang lo itu kayak lewat aja, datang, terus hilang, gaji masuk, sebentar lega, tapi beberapa hari kemudian udah mulai mikir lagi, ini cukup nggak ya? Bulan depan gimana? Dan yang lebih aneh, lo nggak ngerasa boros, lo nggak ngerasa beli hal besar, tapi tetap uangnya nggak pernah nahan. Masalahnya bukan di jumlah uang lo, tapi di cara uang itu diperlakukan, karena sebagian besar orang kerja keras cari uang, tapi nggak pernah ngajarin uangnya buat kerja balik ke mereka. Dan di titik ini, banyak orang mulai mikir, kayaknya gue harus mulai investasi. Tapi langsung muncul ketakutan. Kalau rugi gimana? Kalau ketipu gimana? Atau, ini ribet gak sih? Dan akhirnya, niat itu berhenti sebelum benar-benar dimulai. Padahal, ada satu cara paling sederhana yang hampir semua orang bisa lakukan tanpa harus pusing, tanpa harus jago analisa, yaitu reksadana pasar uang atau RDPU. Awal mula kesalahan besar. Sebelum kita masuk lebih dalam, lo harus ngerti satu hal penting. Masalah terbesar orang bukan karena mereka nggak punya uang, tapi karena mereka nggak punya sistem. Mereka simpan uang di tabungan yang bunganya hampir nol, sementara harga barang naik terus. Tanpa disadari, nilai uang mereka turun setiap tahun. Itu yang disebut inflasi. Dan ini yang jarang disadari. Lo bisa kehilangan uang tanpa benar-benar kehilangan. Misalnya, hari ini lo punya 1 juta. Dengan uang itu, lo bisa beli banyak hal. Tapi 5 tahun lagi, dengan uang yang sama, yang bisa lo beli lebih sedikit. Artinya, uang lo diam, tapi nilainya berkurang. Dan disitulah RDPU mulai punya peran. Apa itu RDPU? Sebenarnya, RDPU itu bukan sesuatu yang rumit. Lu nggak perlu mikir chart, nggak perlu nebak harga, nggak perlu mantengin layar. RDPU itu sederhana. Lu cuma menitipkan uang lu ke pihak yang disebut manajer investasi. Dan di aplikasi kayak Bibit, semuanya dibuat jadi jauh lebih mudah. Lu tinggal pilih, klik, dan uang lu langsung dikelola. Tapi, yang penting bukan itu. Yang penting adalah uang lo itu sebenarnya diapakan, uang lo dikerjain kemana. Ini bagian yang sering banget orang nggak ngerti. Dan kalau lo ngerti ini, cara pandang lo ke investasi bakal berubah. Saat lo masukin uang ke RDPU, uang itu nggak disimpan, tapi diputar ke instrumen yang relatif aman. Contohnya, deposito bank, surat utang jangka pendek, instrumen pasar uang. Artinya, uang lo itu dipinjamkan ke pihak lain, dan mereka bayar bunga. Bunga itu yang jadi keuntungan lo. Contoh nyata biar kebayang. Kita bikin simple. Misalnya lo masukin 1 juta rupiah. Manajer investasi bisa bagi jadi 500.000 rupiah ke deposito bank, 300.000 rupiah ke surat utang negara, 200.000 rupiah ke instrumen liquid lain. Setiap bagian itu ngasih bunga, dan bunga itu dikumpulin, lalu dibagi ke investor, termasuk lo. Kenapa hasilnya stabil? Karena uangnya disebar
bukan ditaruh di satu tempat. Kalau satu instrumen turun, yang lain bisa nutup. Makanya, RDPU itu dikenal lebih stabil dibanding investasi lain soal keuntungan. Sekarang kita ngomong angka. RDPU biasanya punya imbal hasil sekitar 4% sampai 6% per tahun. Misalnya lo punya 1 juta rupiah. Dalam setahun bisa jadi 1.040.000 rupiah sampai 1.060.000 rupiah. Kelihatannya kecil. Tapi ini poin penting. RDPU itu bukan buat cepat kaya, tapi buat jaga uang, lawan inflasi, dan bangun kebiasaan. Kenapa pemula harus mulai dari sini? Karena masalah terbesar pemula bukan kurang pengetahuan, tapi takut. Dan RDPU itu dibuat untuk ngilangin rasa takut itu. Fluktuasinya kecil, risikonya rendah, dan relatif stabil. Di bibit, RDPU sering jadi rekomendasi pertama karena cocok untuk dana darurat, uang nganggur, pemula total. Tapi jangan salah paham, RDPU itu aman, tapi bukan berarti tanpa risiko. Ada risiko kecil seperti perubahan suku bunga, kondisi ekonomi, risiko institusi. Tapi dibanding saham, ini jauh lebih ringan. Kesalahan paling sering terjadi. Banyak orang salah pakai RDPU. Mereka berharap hasil besar, cepat kaya, profit instan, dan akhirnya kecewa. Padahal RDPU itu bukan alat untuk itu. RDPU itu ibarat fondasi. Dia nggak bikin lo kaya cepat, tapi bikin lo nggak jatuh. Realita yang jarang dibahas. Orang yang sukses finansial bukan yang paling berani, tapi yang paling stabil. Mereka nggak mulai dari risiko besar. Mereka mulai dari yang bisa mereka pahami. Dan RDPU adalah salah satu yang paling mudah dipahami. Pesan untuk lo. Sekarang lo udah ngerti. RDPU itu bukan tentang berapa besar hasilnya, tapi tentang bagaimana lo mulai. Karena di dunia finansial, yang menang bukan yang paling cepat, tapi yang paling konsisten. Dan di part 2 nanti, kita bakal bahas lebih dalam cara milih RDPU terbaik di bibit, mana yang bagus dan mana yang harus dihindari, dan strategi biar hasilnya maksimal. Karena pada akhirnya, bukan soal lu punya uang banyak atau enggak, tapi soal apakah lu tahu cara bikin uang itu bekerja